Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Dan di sebelah saya sudah ada Mazda CX-30 atau CX-30. Nah, sekarang kita akan ulik apa aja sih yang baru dari Mazda CX-30 ini. Pertama ya, kita lihat dari depannya dulu ya, teman-teman. Nah, di depan ini, dia lampunya sudah pakai LED proyektor dan sudah adaptif ya. Jadi, dia tuh ngikutin cahaya gitu. Maksudnya kalau suasana di sekitar gelap, dia sudah langsung nyala dan bisa menyesuaikan ketinggian lampu, alias auto leveling. Terus kita lihat lagi di bagian depan, di sini juga grillnya bentuknya masih kodo desain khas Mazda banget ya. Dan di bagian tengah nih logo Mazdanya sudah menggunakan radar atau Mazda Radar Cruise Control atau MRCC. Jadi mobil ini memang udah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control dan dia ngebaca sensornya itu dari sini, dari tengah-tengah sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Oke, lanjut ke bagian samping, teman-teman bisa lihat di sini dia ada body cladding ya, yang gede banget nih, warnanya hitam dop gini. Jadi dia nyambung dari depan ke samping sampai ke belakang. Untuk peleknya sendiri dia pakai ring 18 dengan ukuran ban 215/55 ring 18. Nah, sebagai informasi, Mazda CX-30 ini bisa dibilang SUV versi SUV-nya dari Mazda 3 yang hatchback. Jadi buat teman-teman yang pengen tampil ganteng pakai Mazda 3 cuman takut gesrot mulu karena dia bodinya pendek, bisa pilih pakai CX-30 karena dia punya ground clearance lebih tinggi ya. Dia tuh sekitar 180 mm ground clearance-nya. Jadi aman banget buat teman-teman yang lagi suka camping gitu, ke campsite yang jalanannya hancur, masih aman banget pakai mobil ini. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang atau buritan dari Mazda CX-30. Di atas ini kita lihat ada spoiler yang minimalis banget ya. Terus bentuknya dia nggak sewarna body, warnanya tuh. Jadi menambah kesan sporty di buritan CX-30. Di tengah-tengah sini udah ada lampu rem ketiga atau third brake lamp ya. Ke bawahnya kita lihat lampu remnya tuh desainnya cakep banget. Dia tuh kayak seakan-akan timbul gitu keluar ya. Dan yang kerennya lagi, dari lampu sennya si Mazda CX-30 ini ke depannya tuh beda, nggak kayak mobil-mobil biasa. Dia tuh modelnya heartbeat atau kayak detak jantung gitu. Kalau teman-teman lihat, nyalanya tuh keren banget. Ke bawah kita lihat di sini ada emblemnya CX-30 dan di sana ada Skyactiv G. Itu merupakan mesin yang diusung di Mazda CX-30. Nah, ke bawah sini tadi masih ada body cladding sambungan dari yang samping dan depan dan menambah kesan tough di seluruh body Mazda CX-30. Sekarang kita lihat bagasinya ya. Sekarang kita akan lihat bagasi dari CX-30. Oh ya, CX-30 sekarang bagasi udah power back door ya. Jadi dia otomatis kebuka tanpa bantuan dorongan tangan lagi. Nah, di sini kita lihat ada sekatnya nih teman-teman. Jadi kalau naruh barang di bawah sini, dia nggak bakal kelihatan dari luar. Dan bagasinya udah pasti ukurannya lebih gede dibandingin Mazda 3 hatchback ya. Karena secara dimensi kan bodinya emang lebih gede. Tuh kita lihat di sini. Tentunya kalau bangkunya dilipat, bagasinya akan lebih luas. Dan di bawah kita lihat di sini. Nah, di sini ada ban serep yang dia itu pakainya space saver ya. Jadi ukurannya emang lebih kecil dibandingin ban bawaan mobil. Dan juga ada perlengkapan dongkrak yang lengkap di sini untuk ganti ban. Gitu. Terus di sini juga dilengkapi dengan lampu ya, satu buah lampu di sebelah kiri. Jadi kalau ngambil barang di malam hari tuh aman-aman aja ya, nggak bakal kegelapan. Tuh, cakep kan? Nah, jadi sekarang kita intip nih ruang mesin dari Mazda CX-30. Dia tuh pakai mesin Skyactiv G ya, seperti tertulis di sini nih. Kapasitasnya 2000 cc dengan 4 silinder inline. Untuk keluaran tenaga sendiri dia tuh sebesar 155 PS dengan torsi 200 Nm. Nah, tenaga dari mesin kemudian disambungkan ke roda depan karena mobil ini merupakan berpenggerak roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan gitu. Jadi secara tenaga sebenarnya cukup mumpuni sih, apalagi untuk di jalan-jalan tol gitu ya. Enak banget nih mobil dipacu. Nanti kita akan bahas impresi lebih lanjut. Sekarang kita intip interior dari Mazda CX-30. Nah, di bagian depan nih ada head unit atau yang disebut sama Mazda tuh sebagai MZD Connect ya, MZD Connect.
Dia ukurannya 8,8 inci dan udah punya konektivitas ke smartphone, baik itu Apple CarPlay maupun Android Auto, dan dia bisa wired atau wireless gitu. Di depan sini ada panel instrumennya, perpaduan analog dan digital. Untuk digitalnya tuh dia pakai layar TFT ukuran 7 inci yang besar banget ya. Jadi informasi di sini semua bisa diatur lewat tombol-tombol di setir. Kalau untuk AC-nya dia tuh udah digital ya, full digital pengaturannya, cuman masih pakai ada beberapa tombol nih. Nah, ini yang saya suka nih, beda sama mobil-mobil listrik atau mobil-mobil baru sekarang ya, kebanyakan udah touchless semua, udah nggak pakai tombol. Dan si Mazda ini masih pakai tombol fisik, beberapa tombol fisik yang esensial gitu. Dia udah dual zone di sini, bisa pengaturannya udah bebas ya, jadi kita bisa berbeda antara driver sama penumpang depan. Di bawah sini ada beberapa tuas nih. Di sini tuas transmisi. Di sini ada mode, jadi modenya cuma ada dua, dia normal sama sport aja. Terus di sini untuk pengaturan si MZD Connect nih. Jadi MZD Connect dari Mazda ini belum touchscreen ya. Kalaupun touchscreen emang dia jaraknya agak jauh sih dari kita nyetir tuh, agak susah. Jadi di sini dia pakai tombolnya di sini. Terus di sebelahnya ada electric parking brake dan auto hold tentunya. Di sini untuk pengaturan volume tuh. Dan untuk bicara soal penyimpanan, di sini ada 2 buah cup holder. Di penumpang, di pintu pengemudi dan penumpang juga udah ada satu-satu. Ada wireless charger di sini. Terus di sini ada glove box ya. Sorry, bukan glove box, lebih semacam penyimpanan. Cuman dia bukaannya tuh nggak langsung diangkat gini. Digeser dulu baru kita buka. Nah, di sini ada partisinya lagi untuk memisahkan, dan ada 2 buah port USB Type-C, satu dan 1 buah charger, lighter charger di sini untuk yang kurang bawaannya. Nah, terus untuk glove box dia juga udah dibukanya soft touch ya, jadi mewah banget. Oh ya, saya lupa nyebutin nih, di sini juga kebanyakan perpaduannya antara hitam dan coklat, dan sudah soft touch semua di sini bahan-bahannya tuh. Jadi emang terasa premium khas dari Mazda banget. Spion tengah udah frameless ya, cakep banget, dan udah pasti auto dimming. Untuk tombol di setir kita lihat di sini ada pengaturan volume, pengaturan musik, informasi di layar, MID, terus juga untuk pengaturan cruise control. Yang tadi saya sebutin, dia sudah mengadopsi adaptive cruise control. Jadi kita kalau di jalan tol tuh tinggal aktifin aja, dia akan ngikutin. Kalau mobil depan ngerem, kita juga ikutan ngerem. Asik banget. Jadi kalau di jalan tol perjalanan jauh, nyaman banget pakai Mazda CX-30. Di bawah sini ada tombol pengaturan memory seat ya, ada 2. Jadi kalau penumpangnya ada 2, misalkan pemilik mobil ini punya ganti-gantian sama istri gitu nyetirnya, bangkunya nggak usah ngeset secara manual lagi, walaupun udah elektrik ya. Jadi tinggal pencet nomornya 1 sama 2 di sini. Audio dia ada 8 titik speaker dari Bose. Oke, itu aja sih di depannya. Sekarang kita cek di bangku belakang. Oke, sekarang saya duduk di jok baris keduanya dari Mazda CX-30. Oh ya teman-teman, kalau Mazda CX-30 tuh dia punya fitur easy exit lah gitu ya, semacamnya, atau memudahkan pengemudi untuk keluar. Jadi kalau kita matiin mesin, bangkunya itu akan mundur dan kita akan dengan mudah keluar gitu. Jadi ini bangkunya saya atur lagi ya, biar bisa saya majuin lagi biar lebih mudah dalam pengambilan gambar. Jadi sebenarnya kalau untuk saya yang tingginya 181 cm, legroom itu nggak terlalu banyak kalau pakai posisi mengemudi saya. Mungkin sekitar 2 atau 1 jari lah ya. Headroom juga nggak terlalu lega di sini untuk saya. Mungkin sekitar 2 atau 3 jari. Tapi untuk teman-teman yang tingginya di bawah 181 cm pasti akan lebih nyaman duduk di bangku belakang dari Mazda CX-30. Di sini penumpang belakang kebagian 2 buah kisi-kisi AC. Cuman nggak ada pengaturannya ya. Jadi cuman pengaturan arah semburan aja. Charger juga nggak dapet, mungkin bisa numpang sama yang di tengah tadi. Terus di sini ada armrest nih, kalau teman-teman duduknya cuman berdua. Jadi ada armrest yang cukup nyaman lah ya, dengan 2 buah cup holder. Gitu. Posisi duduk sih emang agak kaku ya, agak tegak ya kalau menurut saya, bagi saya. Jadi ya pengaturannya cuma bisa di headrest aja nih. Kalau maju mundurnya udah nggak bisa, dia udah mentok pulaknya. Gitu. Cuma dapat gantungan ini, gantungan pegangan tangan sama gantungan baju nih kanan kiri. Terus ruang penyimpanan di sini mungkin untuk botol minum kecil lah ya. Terus apa lagi ya di sini? Oh, poketnya cuma ada di sebelah kiri teman-teman. Jadi sebelah kanan nih nggak ada nih. Sayang banget ya. Jadi nggak terlalu banyak ininya
ruang penyimpanan tuh nggak terlalu banyak untuk penumpang belakang. Jadi mungkin kalau bawa barang-barang banyak bisa langsung ditaruh di bagasi aja. Gitu sih. Sekarang kita coba nyetir. Oke teman-teman, jadi sekarang saya lagi nyetir Mazda CX-30. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi mobil itu emang driver oriented banget. Jadi bener-bener nyamannya tuh untuk kita nyetir sendiri gitu. Jadi mobil ini kalau saya pikir sih emang cocoknya untuk keluarga-keluarga kecil ya, yang mungkin anaknya masih satu atau dua adalah maksimal. Nah, impresi berkendara saya dengan mobil ini kemarin saya sempat pakai untuk keluar kota ya, kayak saya kemarin ke Sukabumi beberapa ratus kilo, dan pertama yang saya ingin mention adalah konsumsi BBM-nya. Konsumsi BBM mobil ini saya dapat tuh di angka 1 liter untuk 13 kilo, area 131. Yang mana menurut saya itu lumayan irit ya, karena rutenya tuh kebanyakan tol, namun pas di jalan raya tuh kebanyakan jalan menanjak dan turunan terjal gitu. Dari sisi pengendalian juga ini khas Mazda banget. Jadi dia presisi dan menyenangkan untuk dibawa bermanuver gitu, apalagi dalam kecepatan tinggi. Terus yang nggak kalah penting, fitur-fitur safety-nya juga udah lengkap banget di mobilnya. Di jalan saya kebanyakan tuh di jalan tol pakainya adaptive cruise control ya, jadi nggak perlu capek-capek nginjek gas rem lagi. Jadi dia udah ngebaca kalau mobil depan melambat, dia juga akan ikut melambat, dan itu smooth banget, hitungannya masih smooth banget dibandingkan beberapa mobil yang menurut saya masih ada yang agak-agak nggak se-smooth inilah gitu. Lajunya dari stop and go-nya tuh nggak se-smooth Mazda, dan ini hitungannya masih smooth. Untuk akomodasi emang bisa dibilang penumpang belakang tuh agak nggak terlalu lega ya, ruang legroomnya ya menurut saya. Kemarin saya ajak beberapa orang tuh di belakang, 2 orang, dan menurut mereka memang agak sempit di legroomnya. Tapi untuk AC dia kan dapat kisi-kisi nih, jadi masih terasa dingin lah, masih dapat dinginnya. Biasanya kan mobil 2 baris tuh nggak pernah pakai double blower ya, jarang pakai double blower ya. Jadi ini masih dapat double blower, masih nyaman banget lah. Walaupun kayaknya untuk bawa car seat sih untuk anak-anak nih mungkin 1 atau maksimal 1 lah ya, untuk yang nyaman gitu ya. Kalau 2 kayaknya agak sempit. Kalau 2 sih better menurut saya belinya CX-5 ya, lebih gede, atau CX-60 sekalian. Gitu. Nah, asiknya lagi, dia tuh udah ada head-up display, jadi kita nggak perlu ngeliat ke speedometer ke bawah nih kalau lagi melaju agak kencang gitu, kita ngeliat aja head-up display yang ada di kaca depan. Fitur MZD Connect-nya juga menurut saya membantu banget karena dia udah punya konektivitas smartphone, baik itu Android Auto maupun Apple CarPlay. Jadi kita buat dengerin musik ataupun buat peta digital tuh mudah banget ya. Dan layarnya tajam gitu, jadi enak dilihatnya. Terus beberapa fitur lain yang saya suka, dia udah auto, wipernya udah auto, headlampnya juga udah auto. Jadi kalau tiba-tiba hujan nggak perlu nyetekin lagi, udah nyala sendiri wipernya. Lampu juga gitu, kalau kita masuk terowongan atau lagi gelap, dia akan otomatis menyala. Nah, Mazda tuh emang bilang kalau mobil ini tuh sebenarnya sekarang ditujukan untuk lebih fokusnya ke pengendara wanita ya, karena pengendara laki tuh biasanya sukanya milihnya Mazda 3 yang hatchback, itu kan lebih sporty dan lebih rendah ya. Nah, kalau Mazda 3 hatchback fokusnya emang di laki-laki, karena menurut Mazda mungkin wanita lebih kurang suka dengan mobil-mobil yang terlalu pendek, terlalu ceper gitu ya, agak ribet di jalan. Kalau mobil ini kan bisa kemana aja nih, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau teman-teman yang lagi hobi camping gitu sama keluarga, mobil ini tuh masih cocok banget untuk dibawa ke campsite yang jalanannya off-road tipis-tipis lah, masih bisa. Ground clearance-nya 180 mm. Oh, secara mesin ya. Kalau dari mesin emang bisa dibilang 2000 cc cukup biasa-biasa aja sih di Mazda CX-30 ini, nggak yang terlalu spesial gimana. Cuman masih asik untuk dibawa ngebut di jalan tol atau di jalan-jalan yang mulus lah gitu ya. Karena dia punya mode, sini ada mode sport ya. Kita tinggal ganti mode sport, maka tarikannya tuh akselerasi akan lebih instan. Cuman berbanding lurus dengan konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar kalau tadi di luar kota tembusnya 13 kiloan per liter ya. Kalau di dalam kota tuh saya pakai bisa 11 atau 12 km per liter. Bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin membeli Mazda CX-30. Untuk harganya mobil ini sekarang tuh dibanderol dengan harga yang sama persis dengan Mazda 3 hatchback. Jadi dia dijual sekarang 855,5 juta on the road Jakarta. Jadi pilihannya tuh sama tuh, teman-teman terserah mau ke masih jauh banget ngambil.
Jadi pilihannya teman-teman lebih suka Mazda 3 hatchback atau Mazda CX-30 yang lebih tangguh lah kesannya, SUV ya, karena dia SUV. Nah, jadi itu tadi overheat kali ini soal Mazda CX-30. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!